Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini IHSG turun ya 19 Juni. Drastis sekali 139,15 1,96% turunnya. Secara transaksi juga lumayan 13 triliun dengan asing keluar 1,2 triliun. Lumayan ini untuk hari ini. Memang kalau dilihat dari grafiknya ini di 7.230 ini memang ya seperti kemarin saya sampaikan ya. Sudah 2 kali dicoba ditembus tapi nggak bisa. Terus perang juga masih ya, situasi global masih kurang kondusif. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle udah seminggu turun terus. Ya biasanya secara normal atau naturalnya di titik tertentu akan turun. Tidak ada alasan yang clear mengapa IHSG harus naik kan gitu ya. Kondisi ekonomi masih kurang bagus. Kemudian laporan-laporan kuartal 1 juga tidak semuanya bagus. Bahkan perbankan juga tidak terlalu bagus. Batubara tidak terlalu bagus. Otomotif tidak oke juga. Apa? Sektor kuartal 1 sih yang sektornya kira-kira oke apa kira-kira? Kan hampir tidak ada kalau saya lihat. Paling ada beberapa di perkebunan tapi itu kan hanya 1-2 saham saja yang seperti itu. Jadi kita nggak tahu apakah besok berlanjut atau tidak. Tapi yang jelas ya perlu waspada aja. Musim dividen sudah hampir selesai semua. Kemudian biasanya sell on May gitu kan and go away. Mei ini udah selesai, tinggal Juni, musim dividen udah selesai semua. Apakah ini sell on June and go away nanti di akhir tahun kembali lagi? Ya tidak ada yang tahu. Itu just hanya prediksi-prediksi saja. Nah, hari ini saya akan bahas 2 saham. Pertama adalah EPMT. Jadi kuartal satunya kemarin kita belum sempat bahas. Sekalian aja kita coba bahas. Dan perang juga masih berkecamuk ya antara Iran dan Israel. Harga minyak juga masih terus naik. Hari ini 76,4 dolar per barel crude oil ya. Ini udah berapa hari nih naik terus nih. Dari tanggal terakhir 30 Mei. Berarti sekarang tanggal 18 ya tadi ya, 19 Juni. Udah hampir 20 hari dan naik terus. Kemudian harga batu bara juga ikutan naik. Terendah di kuartal 1 di bulan April itu ada di sekitaran 93 dan sekarang sudah tembus di 106,7 ya USD per ton untuk batu bara. Karena hampir semuanya di global juga nggak pasti ya gimana, kita wait and see saja sambil lihat-lihat sisi kiri kanan mana saham-saham yang kira-kira murah. Oke, bahas kuartal 1 EPMT Enseval Putra Mega Trading. Ini secara profil adalah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usahanya itu pengangkutan umum, industri dan jasa terkait dengan produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik, dan barang dagang lainnya. Ya. Entitas induk perseroan adalah Kalbe Farma. Jadi ini distributornya lah istilah. Nah, dari sisi laporan keuangan, pertama kita masalah kas. Kas memang turun ini dari 600 miliar ke 300 miliar. Tapi turunnya ini bukan karena kasnya memang turun karena performa, tapi kelihatannya karena piutang usahanya juga naik nih dari 4T ke 5T. Sehingga piutang kan berarti belum terbayar ya. Dengan kenaikan itu kasnya bisa jadi turun karena belum istilahnya kasnya belum masuk ke EPMT. Asal lancar aman-aman saja, asal lancar 1877 ke 1852 tidak signifikan, kemudian total aset juga aman. Ini total aset lancarnya juga aman ya, 9,6 ke 10,8 triliun. Jadi oke saja. Kemudian liabilitas juga oke, utang oke, utang usaha ini memang naik karena tadi piutang juga naik, utang usaha naik. Jadi ya wajar-wajar saja sehingga liabilitas jangka pendeknya dari 37 ke 46. Tapi kalau ngelihat kondisi yang lain ini semua karena usaha atau karena pergerakan, bukan karena sesuatu yang berhenti. Oke, untuk liabilitas aman.
Kita lanjut ke pendapatan ya. Dari sisi pendapatan ini bagus sekali ya, naik. Jualannya naik 4,1%. Terus kalau dilihat di beban pokok juga ikutan naik sehingga laba bruto naik tapi masih normal sih. Cuma karena beban penjualan, beban umum dan beban lain-lain ini juga ikutan naik yang lumayan signifikan serta ada juga beban pajak, maka laba periode berjalannya ini cuma naik 2 miliar. Ya seperti biasa ya. Kalau kuartal-kuartal pertama itu banyak kantong-kantong yang biasanya ditarik kalau secara penjualan bagus, kemudian secara laba juga oke gitu. Biasanya ya ada manajemen di situ untuk namanya laporan keuangan. Sehingga laba per sahamnya dari 103 naik ke 104. Dan itu bagus sekali. Terus dari saldo laba aman ya. Saldo laba 7 triliunan ini kira-kira aman sih. Penerimaan kas juga aman ini 7,9 ke 8,1 T. Artinya naik yang memang benar-benar naik. Salesnya naik, penerimaan kasnya naik. Jadi itu motornya utama untuk bisnis ya. Sales bagus, kas bagus, laba bagus, bisnisnya jalan. Walaupun setara kas di akhir periodenya posisinya turun, tapi ini kan hanya istilahnya keluar masuknya uang aja dan cut off dari perjalanan keuangan. Sehingga kalau disimpulkan namanya Ensaval ini kira-kira dari laporan keuangan kuartal 1 hasilnya bagus. Dan kelihatan ya secara tren di kuartal 1 itu antara 2023, 24, 25 itu posisinya juga besar. 2399, 24 102, EPS-nya 25 103. Baru nanti di kuartal 2 turun drastis. Kalau nggak biasa begini, ngelihat pola yang seperti ini, nanti pas waktu kuartal 2 itu laporan, ini kan harga sahamnya seperti ini gitu ya. Kuartal 2 nih rilis laporan, misalnya Juni udah selesai, Juli atau Agustus rilis laporan. Oh nanti bisa turun lagi tuh, turun drastis. Wah laba turun dari kuartal 1, nah, kira-kira gitu kan beritanya. Dari 102 ke 32 gitu misalnya gitu. Atau dari 103 ke 34 laba turunnya. Padahal 34 itu kalau dibandingkan kuartal 2 2024 sebenarnya naik. Dan 103 itu kalau dibandingkan kuartal 1 2024 sebenarnya juga naik. Artinya di kuartal 3 bisa jadi naik dari 81 bisa 82, 83. Kuartal 4-nya juga naik sehingga totalannya bisa jadi juga naik dari 273 bisa ke 274 atau 275. Maka kalau seperti itu potensi dividennya pun kalau yieldnya sama berarti berpotensi juga naik. Itu salah satu clue ya untuk Ensaval. Terus yang kedua, kemarin saya sudah spill dikit ini bicara masalah Telkom. Ya, Telkom Telekomunikasi Indonesia. Ini kas oke, aman-aman saja. Jadi kita bahas sekalian karena kemarin hanya Excel-nya saja yang saya share. Jumlah aset aman, kemudian jumlah liabilitas juga aman. Ini pinjaman jangka panjangnya turun ya. 25 ke 23 ini dalam miliaran rupiah. Kalau dalam miliar berarti ini 25T menjadi 23T. Luar biasa ini, turunnya bisa 2 triliun loh pinjaman jangka panjangnya Telkom. Memang gede ini perusahaannya. Pendapatan dari 37 ke 36. Nah ini pendapatannya kurang bagus nih, turun 2,1%. Kemudian laba juga turun 4,7%. Sehingga laba per sahamnya itu juga turun dari 61 ke 58. Nah kalau turun begini ya kurang bagus. Ini apalagi penerimaan kas dari pelanggannya juga 36 ke 35. Memang benar-benaran turun ini. Kasnya turun, labanya juga turun. Kalau dilihat dari pendapatan, konsisten turun adalah pendapatan di telepon seluler terutama dari 1,5 T menjadi 1,4 T. Ini kuartal sebelumnya atau tahun lalu pun juga turun ya. Jadi memang ini segmen yang sudah tidak laku lah di zaman sekarang. Nah, tapi internet juga ikutan turun nih, teman-teman. 17 ke 16. Oke. Konsumernya naik. Apa nih konsumer ya? IndiHome ya. IndiHome naik, Starlink masuk berarti nggak ngefek nih kalau kayak gini. Enterprise naik juga Enterprise. Kalau ada yang ingat dulu pernah saya bicarakan ini satu lagi adalah WIP. Ternyata ini adalah wholesale dan international apa tadi? Wholesale and international business ya. WIP. Saya komen. Silakan cari teman-teman cari sendiri gitu. Ada yang ketawa tuh.
Masa bikin konten suruh cari sendiri, ya gimana orang bikin kontennya cuma setengah jam setiap hari kan. Nggak semuanya tahu juga kita kan gitu. Jadi ya begitulah, nggak apa-apa. Ini dari sisi WIP ini turun dikit, tapi nggak apa-apa. Ini ya, maksudnya ini stabil-stabil aja. Yang naik enterprise dan consumer, tapi yang turun itu di mobile. Mobile ini berarti internet untuk seluler biasa atau untuk handphone itu posisinya 19,1 ke 17 ya. Ini 21 ke 19. Jadi memang turun. Nah, itu Telkom sehingga kita bisa bandingkan antara keduanya kira-kira berapa. Nah, kemarin sudah saya spill untuk Telkom. Hari ini Telkom turun ya, 3%. EPMT juga turun ya, 1,3%. Jadi kalau IHSG itu turun jeblok-jeblok banget begitu, biasanya list saham saya juga ikutan turun sih biasanya. Apalagi yang gede-gede nih kayak Telkom nih, transaksi juga gede kan, 400-an miliar sehari. Jadi efeknya juga gede. Dari yang turun kalau dilihat dari pergerakan ini kemarin mungkin sekitar 7, sekian, 7,6 atau 7,5 kali. Nah, dengan dia turun, yieldnya jadi makin naik. Kenapa? Karena ya kan estimasi potensi dividennya itu based on laporan keuangan kan. Laporan keuangan itu untuk kalau kita lihat di kuartal 1, kalau disetahunkan itu kira-kira di 234 sampai sekian kan. Coba dilihat Telkom ya, TL. Nah, ini 234 sampai 236. Kita ambil yang 234 saja. Dengan posisi 234 saja, itu dividen payout rasionya 89, dia kemungkinan bagi dividen di 7,7. Agak turun sedikit memang dibandingkan 2024 yang 212. Tapi performanya Telkom dengan harga sekarang itu masih oke. Masih oke. Yang kedua ada Enseval Putra Mega Trading. Ini adalah yang tadi distributor. Kemungkinannya dividennya kalau 65% dividen payout ratio sekitar 7,9. Payout ratio ini tidak pasti ya. Ini hanya diskusi atau ini hanya estimasi berdasarkan historis sebelum-sebelumnya. Kayak KKGI kemarin kita estimasi 60, ternyata jadinya 23. Jadi jauh banget gitu. Tapi memang secara apa ya? Secara tren, misalnya kayak EPMT itu dari 2021 sampai 2023 itu 65%. 2024 emang belum bagi ya? Sebentar. Udah kan 179 kan? Oh, belum saya masukin, sorry, salah. Sebentar, mana ini 179. Nah, 61 nih malahan. Oh, salah. 2024 273, berarti di sini 273. Nah, cakep. 65 65 65 65 ya. Sudah 4 tahun 65% terus, masa tahun kelimanya enggak 65 kan, kira-kira gitu ya. Jadi posisinya ini hampir konsisten, hampir bisa dipastikan konsisten. Jadi estimasi kita kalau di harga sekarang 7,9 itu kalau EPS-nya oke, memang benar-benar di 274 nanti sampai akhir tahun, ya ini kemungkinan yield-nya. Jadi enaknya dividen investing itu ada garansi. Pas waktu kita masuk di harga sekarang itu ada garansi. Apalagi kalau kita tahu technical EPMT. Nah, kita coba lihat. Nah, kalau lihat kayak gini ini potensinya masih bisa turun. Masih bisa turun kalau nanti turun bisa sampai 2000-an ini ya. Ini di bottomnya itu sekitar 2000. Nah, bisa banget itu dijadikan referensi kan. Coba kalau kita simulasi ya, ini price-nya di 2000. Tuh, jadi 9%. Tadi awalnya 7,9. 7,9. Naik 1%. Gede banget itu, naik 1% itu. Gitu. Nah, lihat di technical ini masih potensi ya karena masih buang-buangan. Jadi masih potensi ini turun karena habis dividen kan, naiknya ini kan dipompa karena nungguin dividen nih kayak. Terus habis itu turun. Oke, itu aja. Nah, kalau dimasukkan ke dalam investing ya, dividen for living, ini 10 juta per bulan kita target punya pendapatan. Nah, dengan kondisi 7,9 tadi itu tidak jauh berbeda dengan Telkom yang kemarin kita masukkan 7,7. Jadi selama kita nabung 25 tahun 2,5 jutaan atau 2 jutaan aja nih, maka di tahun ke-25 kita bisa dapatkan dividen sekitar 16 juta per bulan. Bagus sih, lumayan lah, lumayan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.